Apakah Bapak ingin dikenang sebagai presiden yang memaafkan mereka yang tidak pernah mengakui kesalahannya? Atau justru ingin diingat sebagai presiden yang berani mengevaluasi dan menarik garis tegas saat rekonsiliasi dijadikan alat manipulasi? Jangan biarkan momentum ini menjadi luka sejarah. Rakyat yang Anda pimpin bukan hanya ingin damai, tapi juga ingin keadilan tidak diinjak-injak oleh mereka yang paling keras mengaku dizalimi padahal sebenarnya pelaku. Dan kepada rakyat, jangan terbuai, jangan tertipu dengan kemasan narasi. Jangan lemah di hadapan kata-kata manis yang dikemas dengan kalimat toleransi tapi syarat manipulasi. Karena saat rakyat lupa bahwa pengampunan hanya berlaku pada kesalahan yang diakui, maka kita sedang membuka pintu bagi aktor-aktor busuk untuk kembali meracuni negeri ini dengan ego politik mereka. Kalau presiden tidak waspada, kalau rakyat terlalu diam, maka pengampunan ini akan berubah menjadi bumerang sejarah. Bukan hanya gagal merangkul, tapi malah membesarkan para oportunis yang tidak pernah benar-benar setia pada republik ini. Karena ini bukan hanya soal dua tokoh yang diberi pengampunan. Ini soal jaringan kekuasaan gelap yang beroperasi di balik layar, menggunakan wajah-wajah lama dengan narasi baru. Mereka tak sekadar memoles citra, tapi menggiring opini publik agar lupa pada sejarah dan memaafkan tanpa syarat. Dan celakanya, mereka tak bergerak sendiri. Ada barisan politisi oportunis, aktivis bayaran, bahkan sebagian jurnalis yang jadi corong narasi, mereka tidak bersalah. Mereka menyisip di ruang redaksi, menyusup di media sosial, dan menyebar potongan video atau kutipan, seolah-olah mereka adalah korban konspirasi besar. Padahal konspirasinya adalah menjual rasa iba publik demi keuntungan politik kotor. Presiden Prabowo harus sadar, mereka yang dulunya paling kencang mencaci Anda, yang paling beringas meremehkan patriotisme Anda, kini mendadak menyebut Anda pemimpin bijak. Tapi pujian itu bukan ketulusan, itu jebakan. Mereka hanya menunggu Anda lengah, menunggu Anda membuka pintu lebar-lebar agar mereka bisa masuk dan mengatur ulang panggung seolah mereka adalah bagian dari solusi. Padahal merekalah sumber masalahnya. Dan ini yang lebih mengerikan. Mereka mulai menyusup ke simpul-simpul kekuasaan. Mereka ingin duduk kembali di meja pengambil kebijakan. Mereka sedang menyusun ulang barisan politik menjelang kontestasi besar berikutnya, bukan untuk mendukung pemerintahan Prabowo, tapi untuk mengambil alih pelan-pelan dengan wajah manis dan kata-kata persatuan. Narasi mereka sederhana tapi berbahaya. Kalau kami salah, kenapa kami diberi amnesti? Kalau kami bersalah, kenapa dibebaskan? Lalu mereka putarbalikkan fakta. Vonis hukum dianggap fitnah, pengampunan dianggap pembenaran, dan keputusan negara dijadikan tameng untuk menampar wajah keadilan. Inilah politik framing yang paling berbahaya. Ketika pengampunan dijadikan bahan bakar baru untuk kembali bermain di panggung kekuasaan. Mereka tak ingin bersatu, mereka ingin berkuasa. Mereka tidak kembali untuk menyembuhkan luka bangsa, tapi untuk menghidupkan kembali dendam kekuasaan yang dulu gagal mereka menangkan. Presiden Prabowo, rakyat yang mendukung Anda bukan mereka. Rakyat yang berdiri di belakang Anda adalah mereka yang masih punya nalar. Yang paham bahwa memaafkan bukan berarti melupakan. Yang tahu bahwa membangun bangsa bukan soal bagi-bagi jabatan kepada musuh negara yang berselimut kata rekonsiliasi. Dan kepada rakyat Indonesia, jangan lengah. Mereka sedang menata narasi,